welcome to my channel. Dengan saya, pada saat ini saya akan membahas terkait strategic manajemen esensial. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Aini Hadiat SE. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Purbasari dengan NIM 22210111004. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait keuntungan finansial dari manajemen strategik. Jadi, keuntungan finansial pada manajemen strategik itu ada 3. Yang pertama itu adalah keuntungan dalam penjualan, lalu yang kedua itu unggul dalam profitabilitas, dan unggul dalam produktivitas. Jadi, yang pertama itu adalah unggul dalam penjualan. Ketika perusahaan sudah unggul dalam penjualan, otomatis apabila perusahaan itu juga unggul dalam produktivitas, otomatis akan menghasilkan keunggulan dalam profitabilitas. Seperti yang kita ketahui, profitabilitas itu adalah pengurangan dari penjualan dikurangi dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional ini yang dimaksud adalah seperti dalam produktivitas perusahaan tersebut. Nah, keuntungan finansial ini semua bisa diukur dengan moneter ya, jadi nilainya bisa dalam bentuk uang begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait keuntungan non-finansial manajemen strategik. Itu juga ada 3. Yang pertama itu terkait pemahaman strategi pesaing, ketertiban dan disiplin karyawan, serta meningkatkan pengetahuan karyawan. Nah, semua keuntungan ini tidak bisa dinilai dalam moneter. Jadi, keuntungannya itu hanya bisa dirasakan benefitnya saja bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa memahami strategi pesaing, lalu karyawannya menjadi tertib dan disiplin, otomatis perusahaan juga bisa merasakan kemudahan dalam mengatur karyawannya. Nah, ketika sudah manajemen sumber daya manusianya ini sudah dapat diatur, biasanya karyawan itu akan memiliki semangat untuk meningkatkan pengetahuannya begitu. Jadi, apabila pengetahuan karyawan ini meningkat atau menjadi bagus, otomatis berkaitan dengan perusahaan juga begitu. Nah, selanjutnya itu ada alasan kenapa sih perusahaan itu tidak melakukan perencanaan strategis. Karena tidak semua perusahaan itu ingin menjalankan perencanaan strategik. Jadi yang pertama itu tidak ada pelatihan formal dalam manajemen strategik, lalu tidak memahami atau tidak mengerti manfaat dari manajemen strategik itu sendiri, tidak ada imbalan bagi karyawan untuk melakukan perencanaan. Jadi karyawan itu nggak dibayar gitu loh untuk melakukan perencanaan. Sedangkan melakukan perencanaan atau manajemen strategik ini tidak mudah begitu. Jadi karyawan cenderung agak malas untuk melakukan manajemen strategik tersebut. Lalu yang keempat itu tidak ada hukuman bagi yang tidak melakukan perencanaan strategik. Jadi ada regulasi yang di suatu negara yaitu contohnya mengharuskan semua perusahaan itu melakukan manajemen strategik. Nah, tapi ada juga negara yang tidak mengharuskan hal tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan perusahaan karena tidak menjadi suatu keharusan, ya otomatis mereka tidak melakukan perencanaan strategik tersebut. Lalu yang kelima itu terlalu sibuk dengan urusan internal. Jadi karena dia sibuk ke urusan internalnya, dia cenderung tidak visioner. Jadi udahlah urusin dulu yang sekarang begitu. Dia tidak berpikir ke depannya bagaimana. Nah, selanjutnya di sini saya akan berperan sebagai CEO dari perusahaan PT Purbasari Tbk. Jadi ini perusahaan yang saya buat, istilahnya ide saya sendiri gitu. Bagaimana penerapannya terkait dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu terkait keuntungan manajemen strategik baik finansial dan non finansial. Jadi saya ini berharap perusahaan saya ini meningkatkan produktivitasnya dulu yang pertama. Produktivitas itu ketika sudah meningkat, otomatis perusahaan bisa menjual dengan baik gitu. Penjualannya akan bagus. Jadi kayak udah pasti ke boosting gitu penjualannya. Ketika produktivitas di sini sudah baik, otomatis dari tingkat produksi, lalu fixed cost dan lain-lain itu otomatis dilakukan dengan seefektif dan efisien mungkin. Nah, dengan hal tersebut otomatis profitabilitas saya sebagai perusahaan dagang itu akan meningkat.
Jadi saya harapkan saya ingin membuat perusahaan saya seperti itu. Saya akan tujuan utama saya itu meningkatkan produktivitas dulu gitu. Ketika produktivitas tercapai, semua kemungkinan tercapai gitu. Nah, selanjutnya terkait non finansial. Otomatis darah dalam perusahaan itu adalah karyawannya. Jadi saya ingin meningkatkan pengetahuan karyawan terlebih dahulu. Ketika pengetahuan karyawan itu sudah meningkat, otomatis disiplinnya juga bisa meningkat, terutama untuk karyawan yang memang dari awal saya rekrut secara selektif gitu. Jadi ketika saya sudah merekrut secara selektif, saya edukasi dan saya training tambahan, yang diharapkan itu karyawan bisa meningkatkan produktivitasnya berkaitan dengan keuntungan finansial dan non finansialnya, jadi mereka itu lebih edukatif, disiplin dan berpengetahuan begitu. Nah, selanjutnya untuk perangkap dalam istilahnya alasan tidak menggunakan manajemen strategik sih di perusahaan saya, otomatis saya berpegang teguh untuk menjalankan manajemen strategik dan menyesuaikan dengan misi perusahaan saya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe serta like video saya. Terima kasih.